Lembaga survei SMRC merilis hasil survei terkait sosok yang difavoritkan masyarakat sebagai calon presiden jika pemilu dilakukan saat ini. Survei dilakukan pada tanggal 28 Februari hingga 8 Maret dengan melibatkan 1.064 responden yang dipilih secara acak. Dengan margin error berada pada 3,07%, masih ada masyarakat yang menjawab Joko Widodo. Jokowi masih menjadi capres favorit dengan 15,2%, diikuti oleh Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan saat ini Prabowo Subianto dengan 13,4%. Dengan selisih persentase yang cukup jauh, ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi ketiga dengan 6,1%. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di posisi keempat dengan 5,4%, sementara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berada di posisi kelima dengan 3,1%. Selanjutnya di posisi ke-6 hingga ke-10 ada nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan 2,2%, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama 2%, kemudian Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo 1,2%. Lalu ada nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan 0,9% dan terakhir ada Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan 0,7%. Namun ada 44,2% responden yang memilih tidak memberikan jawabannya. Meski saat ini Indonesia dilanda pandemi, namun perbincangan mengenai calon presiden 2024 tak pernah sepi. Sebaliknya, bursa calon presiden 2024 semakin hangat. Sejumlah nama kepala daerah muncul sebagai kandidat terkuat. Lalu apakah Pilpres 2024 bisa menjadi peluang tokoh baru untuk berkompetisi? Atau jangan-jangan masih menjadi ajang pertarungan wajah lama bursa calon presiden periode sebelumnya. Kita akan berbincang dengan Direktur Riset SMRC Denny Irvani dan analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Adi Prayitno. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Elvira. Apa kabar? Selamat malam Mas Adi. Apa kabar? Selamat malam. Oke. Selamat malam Mas Denny. Oke. Saya ke Mas Denny terlebih dahulu. Menarik melihat begitu banyak hasil riset yang terjadi ataupun menghasilkan nama-nama, jumlah orangnya ataupun namanya itu saja begitu ya Mas Denny ya, top 3, top 5 begitu. Tapi sebelum kita berbicara mengenai detail hasil risetnya, bagaimana kemudian Anda melihat pandemi saat ini mempengaruhi persepsi dan juga pilihan politik masyarakat? Iya, terima kasih Mbak Elvira, para pemirsa. Saya pertama perlu jelaskan survei yang dilakukan oleh SMRC ini dilakukan pada tingkat nasional dengan sampel 1.064 responden yang tersebar secara proporsional dari Aceh sampai Papua gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu dalam survei ini kami menanyakan banyak hal dari masalah ekonomi, politik, hukum, keamanan, sampai juga preferensi warga terhadap partai politik, juga kepada calon-calon potensial dalam pemilihan presiden. Dan untuk pilihan presiden itu memang menarik ya. Kita perlu dijelaskan juga bahwa dalam pertanyaan presiden ada yang namanya pilihan atau jawaban spontan, kemudian ada jawaban dengan diberikan daftar nama, yang banyak nama, dan ada juga yang jumlah calonnya sedikit. Nah, untuk yang ditunjukkan dalam layar CNN itu adalah data top of mind, jadi orang menjawab secara spontan, makanya ada nama Joko Widodo masih muncul 15,2%, walaupun secara undang-undang tidak memungkinkan sejauh ini untuk bisa maju 3 periode ya, tetapi itu yang muncul secara spontan di tengah masyarakat. Nah, walaupun kalau kita bandingkan dengan periode sebelumnya, tentu elektabilitas ini sangat rendah ya untuk Jokowi sebelum Pilpres atau ketika Pilpres itu mencapai 55,5% dan Prabowo juga mencapai 45%. Nah, karena itu yang lebih menarik adalah kalau
mengeluarkan nama Jokowi. Mhm. Nah, kalau Jokowi tidak dimasukkan dalam daftar nama, kita tunjukkan banyak sekali nama tokoh-tokoh potensial. Pertama itu nanti kita lihat Prabowo Subianto mendapat suara 20%, kemudian Anies Baswedan 0,2%, Ganjar 11,2%, kemudian Ganjar 8,8%, Sandiaga Uno 5%, dan lain-lain di bawah 5%. Mhm. Nah, ini yang menarik adalah kita sekarang ini posisinya adalah 3 tahun menjelang pemilihan presiden 2024. Mhm. Dan ini kalau kita bandingkan dengan pengalaman sebelumnya, kondisi sekarang ini artinya belum ada calon yang menonjol. Ya, kalau kita bandingkan dengan periode sebelumnya, 3 tahun sebelum pilu 2019 misalnya, itu sudah ada calon yang sangat dominan suaranya, yaitu Pak Jokowi dalam semi terbuka mencapai 40,5%, dan kita tahu akhirnya Pak Jokowi yang terpilih gitu ya. Tapi kalau sekarang yang paling tinggi Pak Prabowo hanya 20%, itu artinya Prabowo suaranya tidak meyakinkan untuk bisa diprediksi memenangkan pemilihan presiden mendatang. Ini situasinya malah lebih mirip pada 3 tahun menjelang 2014. Pada saat itu juga belum ada tokoh yang potensial. Pada saat itu ketika disurvei yang paling tinggi adalah Megawati 20,3%, lalu Prabowo 10,2%, Pak Jokowi belum muncul pada saat itu. Tapi kita tahu 2014 ternyata yang jadi presiden adalah Pak Jokowi. Begitu, Mbak Elvira. Baik, artinya mungkin saja ada kejutan-kejutan yang terjadi rentang waktu 3 tahun ke depan, atau apa yang kemudian bisa kita baca dari konstelasi saat ini. Kita akan berbincang usai jeda. Tetap bersama kami di Newscast. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih berbicara menakar peluang wajah baru di Pilpres 2024. Saya lanjutkan ke Mas Denny kembali. Mas Denny, tadi kita melihat bagaimana listnya di top of mind responden. Pak Jokowi masih nomor 1 begitu ya. Tapi jika kemudian Pak Jokowi namanya kita keluarkan, karena memang peluangnya juga cukup sulit, tidak mungkin lagi terpilih untuk ketiga kalinya. Siapa yang kemudian diuntungkan dengan ketika nama Pak Jokowi dikeluarkan? Kemana kemudian suara-suara itu, persentase itu menguat? Ke calon yang mana? Ya, baik. Terima kasih. Lebih tepatnya mungkin adalah bagaimana potensi calon-calon ini ke depan gitu ya. Kalau kita lihat sekarang tanpa mempertimbangkan kondisi ke depan, mungkin kita lihat Pak Prabowo masih sangat tinggi. Cuma kalau kita analisis lebih jauh, maka kita akan melihat bahwa sebetulnya potensi Pak Prabowo itu rendah dan malah kalah oleh para pendatang baru, khususnya Ganjar Pranowo. Itu berdasarkan berdasarkan analisis data, ada pemilih yang sama-sama tahu calon gitu ya. Kalau sekarang kan jadi kenalan calon itu berbeda-beda, ada yang sangat terkenal seperti Pak Prabowo sudah hampir semua orang tahu, kemudian tapi kalau Pak Ganjar baru 50-an% gitu ya, kemudian Anies sudah 80%, artinya ada variasi di sana. Nah, teknik analisisnya adalah bagaimana seandainya tokoh-tokoh itu dikenalannya sama gitu, maka dianalisislah pada warga yang mengenal Prabowo, kenal dengan Anies, kenal dengan Ganjar, kenal Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan AHY. Nah, dari sana kita bisa melihat ternyata yang unggul adalah Ganjar Pranowo, dan terkait dengan Jokowi yang tidak bisa maju lagi, kita juga menganalisis lebih jauh. Ternyata suara Jokowi di top of mind yang 15,9% itu tersebar terutama ditarik oleh Ganjar Pranowo. Kemudian kalau tokoh seperti Pak Prabowo itu hanya mengambil sangat sedikit dari pemilihnya Pak Jokowi. Itu Mbak Elvira. Menarik ya ketika kemudian tarik lurus langsung dari Pak Jokowi, suaranya masuk ke potensialnya ke Mas Ganjar. Mas Adi ada komentar mengenai ini? Ya, saya kira ini temuan survei yang menarik ya dari SMRC yang beberapa hari kemarin sudah dipresentasikan gitu ya. Mas Denny juga menyampaikan dengan
gamblang dan begitu detail. Tapi catatan saya begini soal konversi suara ketika Jokowi itu tidak maju dan ternyata limpahan mayoritas suaranya itu ke Ganjar dan sebagian ke Prabowo. Bagi saya sebenarnya tidak ada yang menarik atau tidak ada yang spesial ketika Ganjar Pranowo ini mendapatkan mayoritas limpahan suara dari Jokowi. Karena satu, sama-sama PDIP ya. Yang kedua, kebetulan saya juga punya data ya Mas Denny dan Elvira. Waktu Desember 2020 saya kebetulan juga survei tatap muka. Alasan-alasan orang memilih Jokowi dan Ganjar Pranowo itu beririsan. Sederhana gitu ya, gampang ditemui, merakyat. Itu yang kemudian membuat Ganjar Pranowo ini mendapatkan suara pendukung Jokowi selain alasan PDIP. Ada karakter psikologis yang kemudian membuat pemilih-pemilih Jokowi ini relatif memilih Ganjar ketimbang Prabowo. Sementara orang memilih Prabowo itu bukan soal merakyat, bukan sederhana, bukan gampang ditemui. Tapi orang memilih Prabowo itu karena kelihatan tegas gitu ya, mantan militer, ketua umum partai. 3 hal yang menonjol dan dalam banyak hal tidak punya irisan dengan portofolio politiknya Jokowi. Nah ini yang kemudian saya bisa jelaskan secara umum ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau melihat Korostat ya, data-data yang kemudian dimunculkan dari temuan kita, Ganjar memang kekuatan politiknya itu terkonsentrasi rata-rata di Jawa Tengah dan hanya di Jawa Timur. Di tempat lain itu tidak semerata Prabowo misalnya, ataupun tidak semerata Anies Baswedan. Kalau Ganjar memang hampir menyapu bersih di 2 provinsi besar, Timur dan Jawa Tengah. Nah, jumlah suara yang sampai 30% jumlah pemilih nasional kita sebenarnya. Jadi wajar kalau kemudian metode konversi suara ketika menghilangkan nama Jokowi dalam simulasi pencapresan, Ganjar menjulang, yang lain tidak. Karena hampir mayoritas pemilih di Jawa, terutama 2 kunci Jawa Tengah dan Jawa Timur ini, memang dipilih oleh rata-rata gitu ya, yang kemudian ingin menjadikan Ganjar Pranowo sebagai capres 2024. Nah tentu ini menjadi PR penting ya, satu bagi Ganjar, yang kedua bagi Prabowo sendiri. Tentu dengan bekal 20% ini agak berat menuju jalan panjang di 2024. Sebagai capres yang sudah 2 kali bertanding kalah, bagi Prabowo menjadi persoalan besar. Artinya sulit untuk dijual kembali. Hampir mentok di 100%. Artinya tapi sulit. Tingkat elektabilitasnya masih 20%. Mestinya gitu ya. Kalau mau tahap aman ya minimal 40% bagi Prabowo sebagai bekal untuk menuju 2024. Begitupun dengan Ganjar. Kalau tetap ingin berada di orbit saingan politik menuju 2024, tentu ceruk pemilihnya jangan bertumpu hanya pada Jawa, terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah gitu ya. Tapi juga harus menyebar kepada basis-basis pemilih lain yang memang relatif pemilihnya juga besar. Jawa Barat, ya, kemudian ada Jakarta, ada Banten, ada Sumatera gitu, ada Kalimantan dan lain-lain. Ini yang saya sebut bahwa sebenarnya pertarungan memang panjang, dan betul apa yang disampaikan oleh Mas Denny, sebenarnya tidak ada capres yang paling menonjol untuk bekal menuju 2024. Tapi kalau dilihat rata-rata, di luar basis data dan basis survei Elvira, saya menduga bagi Ganjar memang problem terbesarnya adalah bagaimana dan bisa memastikan dukungan PDIP itu jatuh kepada dirinya, bukan kepada tokoh yang lain. Karena di partai politik itu, terutama di PDIP, yang sangat menentukan adalah ketua umum mereka. Ada sekelompok elit yang kemudian menjadi veto player kepada siapa kemudian rekomendasi pencapresan itu diberikan. Beda dengan Prabowo. Prabowo ya adalah ketua umum partai, dia juga bisa menstabilkan dukungan politiknya dari elit sampai daerah minimal di level Gerindra untuk maju di 2024. Makanya kalau bicara tentang kalkulasi politik, realitas politik yang ada, tentu Prabowo masih lebih diunggulkan ketimbang yang lain. Minimal soal tiket pencapresan ya. Sementara Ganjar kan sebenarnya sedang mendapati jalan yang cukup berliku dan mendaki. Karena Ganjar tumbuh besar bersamaan dengan sosok-sosok lain, terutama Puan Maharani yang memang diproyeksikan juga maju untuk 2024. Putri biologis dan ideologis Megawati. Sesuatu hal yang memang ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Ganjar, apakah dengan bekal elektabilitas yang relatif leading belakangan ini bisa meluluhkan elit-elit PDIP untuk memberikan tiket maju di masa yang akan datang. Itu catatan-catatan saya, Elvira dan Mas Denny. Perlu waktu untuk meluluhkan, tapi menurut Anda kira-kira untuk PDIP sendiri
akankah melakukan kalkulasi dengan tepat? Karena hasil dari survei PDIP juga saat ini posisinya cukup tinggi ya, Mas Denny. Ya betul, PDIP sekarang kalau pemilu diadakan pada waktu itu mendapat 24% lebih. Paling tinggi, dan kemudian ada Gerindra dan Golkar 11,6%, berselisih sangat dekat. Artinya kalau dari sisi partai belum ada perubahan peta partai yang berarti dibanding 2019. Kondisi apa saja, insentif apa saja yang kemudian menyebabkan PDIP saat ini masih relatif cukup unggul, karena memang kita tahu kemarin juga menjadi partai pemenang pemilu? Ya, itu PDIP beruntung memiliki tokoh seperti Pak Jokowi sekarang ini sebagai presiden. Dan saat ini tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi 77%, dan ini yang tertinggi sejak 2019. Itu yang mendongkrak saya kira atau berhubungan dengan elektabilitas PDIP sekarang. Dengan tingkat kepuasan yang tinggi atas kinerja pemerintah, memberikan limpahan suara ke Pak Ganjar juga, begitu ya? Itu tidak langsung ya. Pertama kepada PDIP, kemudian karena Ganjar adalah kader PDIP, maka Ganjar mendapat keuntungan, terutama ketika tidak ada Pak Jokowi. Kira-kira begitu secara bertahap ya. Oke, baik. Saya ke Mas Adi lagi, karena menarik tampaknya memang dari segala lini saat ini posisinya Mas Ganjar sangat diuntungkan. Hitung-hitungan politik PDIP tampaknya memang harus detail. Ya tentu saja kalau menggunakan logika survei, tentu saja PDIP akan memprioritaskan Ganjar Pranowo maju di Pilpres ya. Tapi kan kita juga tahu ada pertimbangan-pertimbangan oligarki yang kemudian kepentingan sekelompok elit penting di PDIP yang kemudian tidak menjadikan survei sebagai satu-satunya bahan preferensi untuk mendukung capres, Elvira. Kenapa begitu? Karena tentu saja itu yang saya sebut tadi. Ini bersamaan dengan eranya Puan yang memang dalam banyak hal, dalam survei tidak terlampau muncul elektabilitasnya. Tapi kan PDIP punya alibi. Kalaupun toh misalnya jatuhan politiknya kepada Puan, maka suara pemilih PDIP yang 24% itu bisa dikonversi menjadi suaranya Puan. Nah, kira-kira begitu. Alibi-alibi yang sering dimunculkan oleh kelompok-kelompok oligarki yang mengusung calon yang tidak memiliki elektabilitas yang tinggi. Nah, ini yang saya kira memang menjadi pertarungan ke depan bagi PDIP. Apakah tetap menjadikan PDIP, menjadikan survei sebagai parameter untuk menentukan capres, atau ada pertimbangan lain yang itu cukup kalkulatif ya, terutama untuk regenerasi kepemimpinan terah penerus politiknya Megawati dan Soekarno. Karena kalau 2024 tidak ada momentum politik yang diambil secara energis penting oleh kelompok terah politiknya Megawati, saya kira untuk 5 tahun yang akan datang untuk membangun batu bata kekuatan politiknya kembali agak sulit. Itu yang saya sebut adalah pilihan yang cukup rumit sebenarnya bagi PDIP di 2024 di tengah keberlimpahan kader. Ya, ada Puan gitu, ada Ganjar, dan tentu saja ada Bu Risma. Nah, tentu kalkulasi politiknya nanti akan begitu rumit. Tapi saya menduga tergantung siapa lawan tandingnya. Kalau lawan tandingnya ini nggak jago-jago amat, ya, sepertinya Puan juga memang akan dalam tanda kutip di-endorse untuk maju di 2024. Tapi kalau lawannya ini tingkat elektabilitasnya susah dibendung, leading gitu ya, hampir bisa meyakinkan untuk menang di 2024, saya kira Ganjar akan menjadi opsi yang tidak bisa ditawar. Ini yang saya kira tergantung bagaimana jalan panjang di 2024 nantinya, siapa penantang yang kemudian relatifly akan bisa diperhitungkan untuk kalah dan menang. Kalau lawannya biasa-biasa saja, sekali lagi, tentu PDIP akan cukup confident mengusung Puan. Tapi kalau lawannya kuat, gitu, elektabilitasnya tinggi dan nggak terbendung, tentu PDIP perlu berpikir 4 kali untuk tetap mengusung Puan. Tapi memilih Ganjar Pranowo minimal untuk menjadi sparring partner gitu, yang memiliki satu perlawanan yang juga bisa memungkinkan untuk menuju 2024. Oke, wait and see. Apakah kemudian ada nama lain yang juga muncul dalam top 5 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan? Apakah akan menjadi lawan yang kuat? Kita berbicara mengenai peluang wajah baru untuk berkompetisi di Pilpres 2024. Kita akan lanjutkan usai jeda. Tetap bersama kami.
kita sekarang akan berbicara mengenai salah satu calon kandidat terkuat lainnya versi hasil sejumlah lembaga survei. Mas Denny, Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan bagaimana? Ya, Anies dalam survei pada akhir Februari atau awal Maret ini menempati urutan keempat dalam top of mind setelah Prabowo, kemudian Jokowi, kemudian Prabowo, Ganjar ya, baru Anies. Cukup potensial juga, namun kita perlu lihat ke depan bagaimana potensi orang Anies misalnya. Apakah dia memiliki kualitas, popularitas yang bisa diterima oleh banyak pemilih di negara kita. Kalau kita lihat analisis sementara, Anies itu suaranya tidak terlalu bisa banyak naik sementara ini. Ketika pengerucutan nama dari 42 nama dikurangi menjadi 15 nama, Anies hanya bisa naik 1,9%, masih di bawah kenaikan suara Ganjar yang mencapai 3,2%. Dan kalau kita analisis pada pemilih yang sama-sama tahu Anies, tahu Ganjar, itu juga kita lihat potensinya masih ya kompetitif dengan Ganjar. Ganjar juga tidak sangat menonjol, tetapi setidaknya lebih tinggi dibanding yang lain. Dan Anies ini punya basis pemilih terutama di daerah DKI karena memang beliau adalah gubernur, saya kira itu juga sangat berpengaruh. Dan banyak pemberitaan di DKI yang masuk ke media massa, itu juga satu keunggulan bagi Anies yang semakin populer. Oke. Banyak kemudian bertanya di mana posisi Pak Ridwan Kamil. Kita tadi sudah berbicara mengenai Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar. Biasanya ada nama Pak Ridwan Kamil, peluangnya bagaimana? Pak Ridwan Kamil juga potensial. Jadi saya kira begini, ada tokoh-tokoh yang sejauh ini potensinya sudah mulai terbaca. Ya, setelah Pak Prabowo nanti kita lihat ada Ganjar, ada Anies, kemudian Ridwan Kamil, termasuk juga Sandiaga Uno. Itu tokoh-tokoh yang sejauh ini punya potensi untuk maju ke dalam pemilihan presiden 2024. Bahkan perkiraan kami tokoh-tokoh seperti itu yang lebih punya peluang gitu ya ketimbang Pak Prabowo sendiri gitu ya. Kalau kita analisis tadi Pak Prabowo itu sudah hampir semua orang tahu, tapi elektabilitasnya hanya 20%. Kalau Ridwan Kamil misalnya, kalau Anda tadi bicara Pak Ridwan Kamil, itu yang kenal sama Ridwan Kamil itu baru 62%, ya, jauh di bawah kedikenalan Pak Prabowo. Maka kalau popularitasnya atau kedikenalannya itu bisa naik, saya kira Ridwan Kamil juga potensi ya lebih naik lagi, tetapi tentu ada basis-basis wilayah yang lebih dikuasai oleh Pak Ridwan Kamil. Ya, dalam gambaran bacaan kami sejauh ini Ridwan Kamil sangat kuat di Jawa Barat, tetapi masih kurang kuat di Jawa Tengah, lebih dikuasai oleh Ganjar. Sementara di Jawa Timur itu ada Bu Risma juga cukup kuat. Di DKI ada Pak Anies. Saya kira itu menarik juga kalau kita lihat perkembangan ke depan tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi ya. Oke, jika kemudian kita sebenarnya berupaya untuk mengundang perwakilan Gerindra tapi tidak bisa hadir malam hari ini. Jika kemudian ada perubahan strategi, ada upaya-upaya tertentu yang dilakukan, apakah menurut Anda mengkalkulasi apakah memang cukup sulit juga mendongkrak kemungkinan peluang Pak Prabowo atau sebaiknya memang ada strategi baru yang disiapkan oleh Gerindra? Ya, pada dasarnya kompetisi dalam pemilihan presiden itu kan tergantung calonnya ya. Kalau calonnya A lawan B bisa jadi A menang, tapi kalau A lawan C bisa jadi A yang kalah. Gitu. Nah, kita tidak tahu siapa yang akan maju. Sejauh ini kalau dari Gerindra memang kader yang paling baik ya Pak Prabowo gitu, belum ada calon lain gitu ya. Tetapi memajukan Pak Prabowo menurut saya itu juga perlu penuh dengan risiko, di mana
kemungkinan untuk bisa menang itu juga tidak besar-besar amat gitu ya. Sementara tapi calon lain juga belum ada yang menonjol gitu ya. Belum ada yang menonjol banget gitu ya. Kita hanya bisa bicara potensi ke depan. Potensi itu kan artinya bukan realnya. Kita hanya proyeksi kira-kira ke depan ini akan seperti apa. Calon-calon lain mungkin lebih menjanjikan ya, seperti Ganjar atau bahkan Anies, termasuk juga Ridwan Kamil. Saya kira itu tokoh-tokoh yang ke depan kemungkinan akan menjadi sorotan dan daya tarik bagi partai-partai politik yang ada. Baik, Mas Adi Pray, 1 menit saja sebagai penutup karena waktu kita sudah habis. Bagaimana bagi mereka yang tidak memiliki kursi ataupun tiket menuju kursi presiden dari partainya? Sebut saja misalnya Pak Ganjar, Gubernur Jawa Barat, dan juga Pak Anies begitu. Apa yang bisa dilakukan dalam 3 tahun ini? Ya tentu mereka harus bisa memastikan minimal ada partai politik yang menjadi modal utama. Meyakinkan partai-partai yang lain menggenapi 20% persyaratan untuk daftar ke KPU. Jadi Anies misalnya kalau bisa memastikan suara PKS misalnya, itu kan gampang untuk melobi partai-partai yang lain berkoalisi. Begitupun Ridwan Kamil bisa meyakinkan misalnya didukung oleh satu partai saja seperti Nasdem, maka kemungkinan untuk mendatangkan koalisi dari partai lain cukup terbuka. Tapi kalau memang zero betul, tidak ada partai yang bisa membackup, ini agak rumit sebenarnya bagi kepala-kepala daerah yang memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi. Di berbagai kesempatan saya selalu ngomong, ini kepala-kepala daerah ini mirip-mirip dengan capres angin surga sebenarnya. Karena tidak terlampau memiliki akses terhadap partai politik. Ganjar boleh stabilitasnya menjulang, tapi kalau masih restu partai politiknya gelap, agak sulit untuk maju. Apalagi Anies dan kemudian Ridwan Kamil. Jadi bagi saya memang sisa waktu ini harus dipastikan ada partai politik yang kemudian bisa mengusung nama-nama yang tidak punya keistimewaan terhadap partai politik ini. Yang kedua tentu saja, tantangan bagi nama-nama kepala daerah seperti Ganjar, Anies, dan Ridwan Kamil ini setelah mereka tidak punya panggung politik lagi, Elvira. Anies ini 2017 kemarin terpilih, kemudian dia akan berakhir di 2022. Itu artinya ada semacam 2 tahun yang memang harus dijaga oleh Anies. Bagaimana stamina politiknya tetap menjadi orbit pemberitaan, perbincangan Capres 2024. Ganjar dan Ridwan Kamil akan berakhir sebagai gubernur itu di tahun 2023. Itu artinya ada sekitar waktu kurang lebih setahun lebih yang kemudian menjadi pertaruhan dari 2 kepala daerah ini. Apakah tetap akan menjadi konsumsi politik tentang pencapresan di 2024. Sementara pada saat yang bersamaan ada Prabowo misalnya yang tingkat elektabilitasnya relatif stagnan dengan tingkat popularitas yang cukup tinggi, dia punya panggung politik yang tidak ada matinya. Minimal misalnya sebagai ketua umum partai saat ini terus bisa dikapitalisasi. Belum lagi misalnya posisinya sebagai Menhan saat ini, kalau terus dijaga stamina politiknya, bukan tidak mungkin Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Anies Baswedan yang awalnya memiliki tingkat popularitas yang cukup tinggi justru semakin melayu karena dia memiliki panggung politik, dan pada saat yang bersamaan Prabowo yang memang sejak awal ini stagnan, dia secara perlahan bisa meningkatkan elektabilitasnya, bisa menyampai 40, 50 dan ingin mengunci kemenangan. Semuanya serba mungkin, tapi secara umum menurut saya memang tergantung bagaimana peta politik yang akan terjadi ke depan yang cukup dinamis tentu saja. Ini yang perlu kita tunggu. Survei ini adalah satu instrumen sebenarnya untuk memotret siapa saja kepala daerah, capres-capres lain seperti menteri dan ketua umum partai yang kemudian akan memiliki stamina soal menuju jalan panjang di 2024, Elvira. Itu saja sih sebenarnya. Everything can happen, tapi yang jelas kalau menggunakan parameter survei, maka nama-nama kepala daerah ini memang layak untuk diusung. Minimal kita punya capres yang wajahnya bukan orang yang itu-itu saja. Oke, baik. Tapi Anda berdua mungkin akan menjadi itu-itu saja. Muncul kembali, pasti akan ada hasil ataupun survei selanjutnya. Kita tunggukan bagaimana nanti hasilnya. Terima kasih Mas Denny, Mas Adi sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam. Terima kasih.